Oke guys, Bang Ipin di sini dan ini adalah film The Grown Up No Way Out yang menceritakan mamang kita yaitu Mas Sokdo yang dibikin pusing menghadapi siapa pelaku pengedar narkoboy yang membunuh banyak orang. Nah, jika kalian penasaran langsung kita gaskan aja ke videonya. Nah, di awal film kita akan diperkenalkan oleh seseorang bernama Jo Song Chol. Ya, kita panggil saja dengan sebutan Song Chol. Dia tuh merupakan polisi korup yang berbisnis narkoboy dengan anggota Yakuza yang bernama Ryu Tomokawa alias Tomo. Malam itu, si Tomo sedang menyiksa seorang polisi jujur yang sedang menyelidiki kasus narkoboy. Dan dia adalah polisi bernama Jong Kyung Sik. Tapi karena telah mengganggu bisnisnya, si Song Chul pun memutuskan untuk menghabisinya dengan linggis. Nah, setelah itu, si Song Chul memperingatkan Tomo untuk lebih berhati-hati dalam memilih tempat transaksi dan juga pembuatan narkoboy. Terlebih lagi, Song Chul berniat untuk menjual barang haram tersebut kepada mafia Cina. Kemudian Tomo menyuruh anak buahnya untuk membungkus Kyung Sik dengan plastik lalu membuangnya ke laut. Nah, keesokan harinya terjadi sebuah keributan di tengah jalan. Ada beberapa preman yang memukul warga karena masalah sepele. Beruntung mamang kita sudah datang tepat waktu. Mamang kita ini langsung memisahkan mereka dengan baik. Namun karena para kampret tetap ngotot, Mas Sokdo pun terpaksa menghajar mereka. Para kampret pun dibuat babak belur. Tak selang lama, polisi patroli pun datang untuk mengamankan mereka. Mas Sokdo malah mau ditangkap karena mukanya mirip penjahat. Nah, setelah dijelaskan, polisi pun tidak jadi menangkapnya. Ketika situasi sudah aman, Mas Sokdo berangkat ke kantor seperti biasa. Di sini kita tahu kalau di season 3 kali ini si Mas Sokdo sudah dipindahkan ke kabupaten lain. Maka otomatis pimpinannya pun sudah bukan Kapten John lagi, melainkan Kapten Jang Taesu. Ya, kita panggil saja dengan Kapten Jang. Dan Kapten Jang ini mempunyai anggota kepercayaannya yaitu Kim Manjai. Ya, kita sebut saja dengan Manjai. Beberapa saat kemudian unit mereka mendapatkan kasus baru untuk diselidiki. Kasus itu ternyata cukup janggal. Mereka menemukan jasad seorang wanita yang kabarnya jatuh dari lantai 8. Dalam penyelidikannya, Mas Sokdo dibantu oleh Manjai dan juga rekan lainnya. Nah, kemudian mereka membagi tugas. Mas Sokdo dan Manjai akan pergi ke lab forensik, sedangkan yang lain akan menyelidiki para saksi. Setibanya di lab forensik, Mas Sokdo dikejutkan oleh bukti bahwa kematian wanita tadi disebabkan oleh narkoboy bernama Hyper. Narkoboy ini merupakan jenis narkoboy yang sangat kuat yang konon katanya berasal dari Jepang. Selain itu, ahli forensik juga mengatakan kalau korban kemungkinan dilempar dari gedung, bukan jatuh sendiri. Di sisi lain, Kapten Jang memberitahu Mas Sokdo bahwa para saksi telah menyampaikan pernyataan mereka dan kesimpulannya kasus ini akan dilimpahkan ke divisi anti narkoboy. Akan tetapi, mamang kita Mas Sokdo melarangnya. Kalau dia sangat yakin kalau wanita itu dibunuh dengan sengaja. Untuk menyelidiki lebih dalam, Mas Sokdo mengajak Manjai untuk mengunjungi klub orang tempat dugem yang dikunjungi korban sebelum meninggal. Di sini Mas Sokdo menggunakan setelan jas dan merasa sangat tampan. Namun para wanita malah takut melihatnya karena badannya mirip gentong.
Tak lama kemudian ada seorang pemuda yang menghampiri Mas Sogdo. Dia adalah Jang Domu, seorang informan yang memiliki jaringan luas. Nah, dia ini akan membantu Mas Sogdo dan Manjai untuk masuk tanpa mengantri. Berkat bantuan Dongmu, keduanya dipersilahkan untuk masuk. Dan tanpa buang-buang waktu, Mas Sogdo pun langsung berjalan ke sebuah ruangan VIP agar bisa menemui pemilik bar tersebut, yaitu Lee Sang-chul. Akan tetapi saat akan naik tangga, dia dijegat oleh penjaga yang badannya sangat besar. Dan tidak hanya mencegat, ternyata penjaga ini juga berani menempeleng Mas Sogdo. Dia tuh tidak tahu kalau sebenarnya yang dia hadapi adalah Dewa Gelut. Dan alhasil penjaga itu pun tumbang hanya dengan sekali pukul. Setibanya di ruangan VIP, Mas Sogdo pun melihat beberapa pengguna hyper. Dia langsung menyuruh Manjai untuk menghubungi markas. Mas Sogdo pun kemudian mengumpulkan beberapa barang bukti sekaligus menghajar para penggunanya. Nah, selepas membrutal, Mas Sogdo pun segera menangkap Lee Sang-chul yang sedang dangdutan bersama tante-tante. Nah, di lain tempat, si Song-chul dan Tomo menemui Mr. Big dan Nyonya Jin, yaitu Nyonya Cina yang ingin membeli narkoboy jenis hyper dari mereka. Nah, di sana si Song-chul dengan percaya diri menawari Nyonya Jin kalau dia mampu menyediakan narkoboy sebanyak 20 kilo. Nah, di sana akhirnya Song-chul dan Nyonya Jin sepakat dan menentukan waktu untuk transaksinya. Nah, keesokan harinya Mas Sogdo CS menginterogasi Sang-chul mengenai gombong narkoboy yang menjual hyper di klub malamnya. Tetapi si kampret ini tidak mau membuka mulutnya. Oleh karena itu, Mas Sogdo memutuskan untuk memasukkannya ke ruang kejujuran. Nah, setelah dihajar, Sang-chul pun langsung membocorkan semuanya kepada Mas Sogdo. Nah, di sana dia menyebut nama Hiroshi yang merupakan anak buah Tomo. Dari situ Mas Sogdo segera membagi tugas dengan teman-temannya. Dia dan Manjai akan menemui pengedar yang berhubungan dengan Yakuza. Sedangkan Kapten Jang dan yang lain akan menangkap Hiroshi. Untuk melancarkan aksinya, lagi-lagi Mas Sogdo meminta bantuan kepada Dongmun. Menurut Dongmun, pengedar yang dekat dengan Yakuza adalah Nyonya Jung dan adiknya yang bernama Jinsu. Mereka adalah kakak beradik yang aktif dalam pengedaran hyper. Sesampai di kediaman mereka, Mas Sogdo dihadang oleh Jinsu. Mas Sogdo pun memberi pelajaran kepadanya. Hingga si pria bongsor itu langsung tumbang. Padahal Mas Sogdo hanya menggunakan 1% dari kekuatannya. Nah, tanpa membuang-buang waktu, Mas Sogdo pun segera menggeledah setiap ruangan. Nah, di sana dia lalu menemukan beberapa bungkus hyper yang disembunyikan oleh Nyonya Jung. Karena sudah tertangkap basah, Nyonya Jung pun akhirnya mau membuka mulut tentang Hiroshi dan juga gengnya. Mas Sogdo kemudian menghubungi Kapten Jang agar lebih berhati-hati dalam menangkap Hiroshi karena dia sangat berbahaya. Nah, setelah sampai di apartemen, Kapten Jang pun dan kawan-kawan langsung menggerebeknya. Tapi ternyata Hiroshi tidak sendirian. Dia dibantu oleh Yakuza lain yang bernama Masa. Walaupun sempat kewalahan, para detektif ini akhirnya berhasil menangkap mereka semua. Tak hanya itu, Kapten Jang pun menyita pil hyper sebanyak 20 kilo. Dan di tengah-tengah perjalanan menuju markas, Kapten Jang memberitahu kepada Mas Sogdo tentang hal tersebut. Namun saat telepon hendak ditutup, tiba-tiba
Dan ternyata mobil mereka ditabrak oleh kelompokan Songchul yang menggunakan masker. Dia dan anak buahnya langsung mengamankan pil hyper karena barang itu akan dijual kepada Nyonya Jin. Ketika si Songchul hendak pergi, si Hiroshi sempat memohon untuk tidak ditinggalkan. Tetapi bukannya menolong, si Songchul kampret malah membunuhnya. Padahal dia adalah rekan kerja samanya. Nah, setelah membunuh Hiroshi, Songchul segera membongkar mobil dan mengganti pakaian agar mereka tidak mudah dilacak oleh polisi. Kemudian Songchul pergi ke markas Tomo lalu membuat keributan di sana. Dia merasa sangat kecewa karena Tomo CS tidak bisa menjaga barangnya dengan baik. Nah, keesokan harinya Masukdo dan Manjai pergi ke rumah sakit untuk menjenguk rekan-rekannya. Di sana Masukdo sangat geram dengan apa yang menimpa timnya. Nah, kemudian kita diperkenalkan dengan seseorang bernama Kim Yang-ho. Dia adalah penyelundup yang bekerja sama dengan Tomo. Namun dia tidak kenal sama sekali dengan Songchul. Selama ini si Yang-ho pernah mendengar namanya dari Tomo, akan tetapi tidak pernah melihat wajahnya. Tomo sengaja tidak memperkenalkannya karena Songchul merupakan sosok yang terlalu brutal. Bahkan Tomo sedikit menyesal bekerja sama dengan polisi kampret itu. Nah, kita beralih ke rumah sakit. Masokdo tiba-tiba didatangi oleh Donggu dan Tai-il. Mereka adalah junior dari kantor lamanya. Di sini Donggu ingin bergabung dengan penyelidikan karena dia menemukan pistol milik atasannya di rumah Hiroshi. Usut punya usut, atasannya adalah Jang Kyung-sik, yaitu seorang polisi yang dibunuh oleh Songchul di awal film tadi. Akan tetapi yang Donggu tahu, Songchul merupakan kepala pemimpin yang memimpin unit anti narkoboy. Nah, tanpa berlama-lama, Masukdo langsung pergi ke kantor Songchul bersama dengan Manjai. Dia ingin menanyakan proses penyelidikan narkoboy di wilayah tersebut. Namun gerak-gerik Songchul membuat Masukdo sangat curiga. Bahkan Songchul mulai emosi ketika dirinya membahas tentang kematian Kyung-sik. Karena tidak mau terjadi keributan, Manjai pun mengajak Masukdo pergi dari sana. Sebelum itu, Masukdo sempat memberikan sebuah kartu nama kepada Songchul. Tapi ternyata dia salah kartu. Bukannya kartu nama polisi, akan tetapi yang dia berikan adalah kupon Indomaret. Di tengah-tengah perjalanan pulang, Masukdo menghubungi Donggu untuk menanyakan tentang orang yang tahu banyak soal pengedaran narkoboy. Dan orang itu kita sebut saja dengan si Endut. Dia adalah seorang gangster kelas teri yang punya bisnis klub dan tempat sewa mobil. Masukdo pun akhirnya mampir ke tempatnya. Akan tetapi si Endut yang hendak berkencan tidak menyambut Masukdo dengan baik. Si Endut ini malah mengajak mamang kita Masukdo beradu jotos. Baru sekali bogem, si Endut ini langsung pingsan. Masukdo pun lalu membawanya ke kantor polisi untuk diinterogasi. Karena sudah trauma digampar Pak Bos kita, Sindut pun mau bekerja sama dengan polisi. Dia bahkan menyebut nama Tomo dan bersedia untuk menjebaknya. Di waktu yang sama, kita diperlihatkan dengan Ichizo yang merupakan ketua klan Yakuza di Jepang. Dia tampak akan mengutus anak buahnya untuk mengawasi bisnis narkoboynya di Korea. Dia juga menyuruh mereka untuk menghabisi Tomo yang tidak becus dalam bekerja. Dan orang-orang yang akan diutus adalah Riki, panglima Yakuza yang paling ditakuti. Selain untuk membunuh Tomo, dia juga diperintahkan untuk mengambil hyper milik Tomo. Di sisi lain, Songchul tampak ketar-ketir karena Tomo membawa kabur narkoboy yang akan dijual ke Nyonya Jin. Tomo kabur karena takut kalau dia akan dihabisi oleh Riki. Dengan ini, Songchul pun meminta waktu
waktu selama 2 hari kepada Nyonya Jin untuk mendapatkan kembali barangnya. Nyonya Jin pun mengabulkan permintaan itu. Tapi jika Songchul tidak menepati janji, maka dia akan mengirim orang untuk membunuhnya. Sementara itu, anak buah Tomo sedang membereskan markas karena mereka akan menyusul bosnya kabur. Namun sayang sekali si Riki sudah tiba di sana dan membantai semua anggota Tomo. Namun ternyata si Riki gagal menemukan Tomo dan kini dia harus mencari ke seluruh penjuru Korea demi membunuh Tomo. Di lain pihak, si Endut mengantarkan Masokdo dan Manjai ke klub malamnya. Di tempat ini mereka akan ditemani oleh wanita cantik bernama Mimi, yaitu wanita keturunan Jepang yang bisa menjadi penerjemah mereka. Tapi sialnya para kampret Jepang tidak mau berbicara baik-baik, sehingga mamang kita Masokdo terpaksa menggunakan kekerasan. Dan hanya dalam waktu sekejap Masokdo mampu membuat mereka babak belur. Namun ternyata si Tomo tidak di sana. Dia hanya menemukan Yang Ho yang bersembunyi di balik meja. Berkat informasi dari Yang Ho, Masokdo dan Manjai berhasil menemukan lokasi Tomo. Akan tetapi si kampret Tomo sudah dibawa oleh Riki dalam kondisi babak belur. Serentak Masokdo pun menghentikan mobil mereka lalu berusaha untuk menangkap Tomo. Sialnya Masokdo ditabrak oleh Riki dengan mobil sehingga mereka bisa kabur begitu saja. Beruntung tubuh mamang kita ini terbuat dari besi sehingga dia tidak akan terluka sama sekali. Setelah berhasil membawa Tomo, Riki langsung menginterogasinya dan menanyakan tentang penyimpanan stok Hyper. Tapi karena tidak mau buka mulut, akhirnya Tomo pun dibunuh dengan sangat brutal. Nah, setelah itu target Riki berubah menjadi Songchul. Dia menduga kalau Hyper berada di tangan polisi kampret tersebut. Nah, keesokan harinya Songchul menemukan mayat Tomo yang dibiarkan begitu saja di pelabuhan. Riki emang sengaja memberi kode tersebut kepada Songchul. Nah, di tempat lain Masokdo ternyata menyewa sebuah hotel untuk menginterogasi Yang Ho. Di sana si Masokdo bertanya tentang pelaku yang menabrak Kapten Jang. Menurut Yang Ho, pelakunya bukanlah Yakuza, melainkan orang lain dan orang tersebut adalah Songchul. Namun karena si Yang Ho tidak kenal, maka dia tidak menyebut nama Songchul. Yang Ho lalu menjelaskan tentang mekanisme kerja dengan Tomo CS. Dia juga menduga kalau Riki dikirim Ishizo untuk mengambil Hyper yang akan dijual oleh Tomo dan juga Songchul tanpa sepengetahuan Yakuza. Tapi lagi-lagi Yang Ho mentok dan tidak tahu apa-apa tentang Songchul. Masokdo pun bertekad untuk mengungkap sendiri dan menangkap semua orang yang terlibat. Nah, setelah itu Masokdo kemudian menggeledah pabrik Yang Ho akan tetapi tidak menemukan petunjuk. Dia juga dibuat pusing oleh Kapten Jang yang ngotot ingin ikut membantu. Sementara itu, Donggu baru saja menemukan jasad Kyung-sik yang sudah membusuk di lautan. Nah, di malam harinya Songchul mengutus seorang anak buahnya untuk mencari persediaan Hyper di markas Tomo. Akan tetapi malah berhadapan dengan Riki dan antek-anteknya. Dan alhasil dia pun dikeroyok dan dibunuh saat itu juga. Songchul pun marah besar atas pembunuhan tersebut dan bahkan langsung menelpon Ishizo. Songchul mengatakan kalau Ishizo harus membayarnya jika nanti dia berhasil menemukan Hyper. Namun Ishizo hanya tertawa karena semua stok Hyper itu merupakan miliknya. Masa mau menjual barang ke orang yang punya, kan aneh Songchul, kocak-kocak. Nah, gara-gara kejadian ini si Songchul pun menjadi semakin kebakaran jenggot karena dia telah melanggar perjanjian dengan Nyonya Jin. Karena seharusnya dia sudah membawa Hyper ke hadapan Nyonya Jin.
Oleh karena itu, Mr. Baik langsung menghajar Song Chul. Namun karena tidak terima, akhirnya Song Chul pun membrutal dan menghabisi Mr. Baik. Nah, setelah itu Song Chul pun meminta waktu lagi kepada Nyonya Jin. Dia berjanji akan segera mendapatkan Hyper. Nah, keesokan harinya, Masokdo dan Manjai semakin curiga kepada Song Chul setelah mengetahui tentang kematian anak buahnya di tempat Tomo. Masokdo pun langsung mengunjungi kantor Song Chul untuk mengetahui lebih banyak. Namun karena si Song Chul tidak ada, dia bertanya kepada asistennya di manakah Song Chul. Akan tetapi bukannya menjawab dengan baik-baik, si kampret itu malah nyolot di depan mamang kita. Dan alhasil dia pun cuma bisa meringis kesakitan saat si Masokdo memelintir tangannya. Nah, di tengah-tengah perjalanan ke markas, Masokdo pun mendapatkan informasi baru dari Yang Ho. Dia menduga kalau stok Hyper disembunyikan di sebuah kapal. Dari sini, Masokdo dan Manjai langsung segera tancap gas ke tempat tersebut. Dan sialnya dermaga itu dijaga oleh anak buah Ricky, sehingga kebrutalan adalah solusi terbaik. Nah, setelah mengalahkan mereka semua, Masokdo bertanya tentang lokasi penyimpanan Hyper tapi tidak ada yang tahu. Dan akhirnya Masokdo pun menggeledah laci yang berisi kunci kapal. Di sana dia menemukan kartu akses untuk kapal bermerek Lucy. Tak disangka-sangka kapal ini ternyata memiliki ruangan rahasia. Di dalamnya ada sebuah berangkas rahasia. Namun karena berangkas itu terkunci, Masokdo pun membukanya secara paksa. Nah, di dalam berangkas tersebut, Masokdo menemukan sebuah tali. Dia pun langsung keluar dari ruangan itu dan menarik tambang yang menguntai ke dasar laut. Dan setelah ditarik ke atas, tambang tersebut mengikat sebuah barang yang di dalamnya ternyata adalah narkoboy Hyper sebanyak 20 kg. Nah, di malam harinya Masokdo CS kembali menemui Endut untuk meminta bantuan. Di sana tampaknya si Endut sedang menipu pelanggan yang hendak membeli mobil bekas. Akhirnya Masokdo pun dengan iseng mengatakan kalau mobil itu harganya hanya 3.000 won atau sekitar 300.000 rupiah. Karena si Endut ini takut kepada Masokdo, dia pun langsung menjualnya dengan harga tersebut. Nah, setelah itu Masokdo pun mengajak Endut untuk bekerja sama lagi dan meyakinkan kepadanya kalau tugas ini merupakan tugas yang mulia. Nah, setelah itu Masokdo pun menyuruh si Endut untuk menelpon Song Chul dan mengatakan bahwa dia memiliki Hyper. Awalnya Song Chul ragu karena si Endut mencurigakan. Namun karena si polisi Song Chul ini sangat licik, akhirnya memanfaatkan ini untuk keuntungannya sendiri. Song Chul pun sepakat untuk bertemu dengan Endut. Song Chul pun berniat untuk menjebak tim Masokdo sekaligus Ricky dan anak buahnya, yaitu dengan cara berpura-pura membuat kesepakatan. Malam itu juga Song Chul mengadu domba pihak Masokdo dan pihak Ricky. Si Endut yang harusnya bertemu dengan Song Chul malah diarahkan ke tempat para Yakuza. Di sana si Endut pun langsung ketar-ketir. Setelah itu mereka lalu menangkap Endut dan memukul kepala Masokdo hingga pingsan. Akan tetapi setelah tasnya dibuka ternyata isinya adalah garam. Sebab Hyper yang asli disimpan oleh Manjai. Ricky pun merasa ditipu oleh Masokdo dan juga Endut. Sementara itu, Song Chul pun berhasil menemukan Manjai dan Donggu. Dan di sana si Song Chul berhasil merebut tas yang berisi Hyper. Kemudian menyuruh anak buahnya untuk menghabisi 2 polisi tersebut. Beruntung Kapten Jang dan pasukannya datang. Dan sialnya Song Chul berhasil kabur. Selain itu, Ricky juga pergi membawa Endut dan juga Masokdo yang masih pingsan. Di sisi lain, Manjai dan Donggu harus berhadapan dengan anak buah Ricky yang bernama Maha.
Nah, ketika malam sudah larut, Masokdo pun dipukul oleh anak buah Ricky agar mau memberitahu di mana tempat Hyper disimpan. Namun tak berselang lama, Songchul menelpon Ricky dan memamerkan Hyper yang baru saja dia dapatkan. Oleh karena itu, si Ricky berusaha menghentikan Songchul. Akan tetapi si Masokdo tidak mau tinggal diam. Dia ingin sekali membrutal dan menghabisi Ricky sebelum Yakuza ini bertindak lebih jauh. Ricky pun menyuruh Maha untuk gelut 1 lawan 1 dengan si Mamang kita. Namun Maha tidak ada apa-apanya dibanding Masokdo. Hanya dalam hitungan 1 menit, Mamang kita Masokdo dapat mengalahkan Maha. Melihat kejadian itu, Ricky pun langsung menghunuskan katananya lalu menyerang Masokdo dengan membabi buta. Akan tetapi Ricky yang dianggap anggota paling sangar di Yakuza ternyata juga tumbang dan dikalahkan dengan sangat mudah oleh Mamang kita. Nah, selepas mengalahkan Yakuza, Masokdo segera pergi mengejar Songchul yang sedang berusaha kabur. Masokdo kemudian mengejarnya sampai masuk ke dalam kantor polisi. Dan ternyata Masokdo telah menyimpan alat pelacak di dalam tas yang berisi Hyper tersebut. Songchul yang sudah terpojok mau tak mau harus mengalahkan Mamang kita Masokdo jika ingin melarikan diri. Pertarungan antar mereka pun berlangsung sangat sengit. Akan tetapi tetap saja Mamang kita yang akan selalu menjadi pemenangnya. 변호사는 내가 소개시켜줄게. 인사해. 주 변호사야. 마석도 개새끼! Setelah mengalahkan Songchul, Masokdo dan timnya langsung merayakannya dengan makan malam serta mengajak si Endut dan juga Mimi karena mereka berdua telah membantu menangkap si kampret Songchul dan akhirnya filmnya tamat. Nah, pelajaran yang kita bisa ambil dari film ini, janganlah kita bermuka dua, baik di depan, licik di belakang. Karena kita tak tahu kapan kita akan tumbang. Di sini Mimin pamit untuk mencairkan uang. Sampai jumpa di episode yang akan datang.